Oke, kali ini kita akan membahas soal TPM ya, TKAD IPA SMP Kota Yogyakarta tahap 2 paket B tahun ajaran 2025-2026. Nomor 1, perhatikan teks berikut ya. Cocopet di pekarangan. Sekelompok siswa melakukan pengamatan di suatu pekarangan untuk mengelompokkan hewan berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Hewan pertama yang ditemukan adalah seperti pada gambar berikut. Setelah mencari informasi dari berbagai sumber, ternyata hewan tersebut bernama cocopet atau earwig. Ya. Hewan ini dikenal sebagai hama kebun yang hidup di sela dedaunan kering dengan ukuran tubuh kecil dan memiliki ekor berbentuk capit. Selain hewan tersebut, beberapa hewan juga ditemukan seperti pada gambar berikut. Nah, yang pertama itu gambar kelabang, gambar kedua itu gambar walang sangit, yang nomor 3 itu adalah gambar laba-laba, yang 4 adalah capung. Nah, setelah dikelompokkan, cocopet merupakan hewan yang satu kelompok dengan hewan nomor. Nah, jadi hewan yang satu kelompok itu berarti memiliki persamaan yang banyak ya, persamaan yang banyak, punya ciri yang paling banyak, itu berarti berada pada satu kelompok. Nah, kita perhatikan untuk cocopetnya ini ya, ciri yang paling jelas itu dilihat dari jumlah kakinya, itu ada 3 pasang. Nah, yang terlihat maka sudah jelas ya, yang memiliki 3 pasang kaki itu nomor 2 dan 4. Ya, nomor 2 dan 4 dan cocopet itu tadi berada pada satu kelompok, namanya adalah insekta atau serangga. Yang nomor 1 itu berkaki banyak, yaitu kelabang, masuk ke subfilum Myriapoda. Sementara yang nomor 3 itu memiliki 4 pasang kaki, yaitu masuk ke kelompok Arachnida. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4 itu yang C. Oke. Lanjut nomor 2. Perhatikan teks berikut. Garam berkualitas. Garam dibuat dengan cara memanaskan air laut di bawah terik matahari. Setelah terbentuk kristal garam, garam krosok dengan kadar NaCl, ya natrium klorida 96,38%. Selanjutnya dilakukan rekristalisasi dengan mencampurkan garam krosok, air murni dan zat aditif Ramsol. Kemudian campuran tersebut dikeringkan di rumah garam bersuhu 29-63 derajat Celcius sehingga kadar natrium kloridanya meningkat menjadi 99,35%. Proses ini berhasil mengurangi pengotor seperti magnesium dari 0,41% menjadi 0,17%. Nah, proses pemisahan yang digunakan untuk meningkatkan kadar natrium klorida adalah, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa dilakukan apa? Rekristalisasi ya. Jadi dari yang padat nanti diubah wujudnya menjadi padat lagi ya, karena akan diuapkan campuran-campuran pengotor dari natrium klorida. Nah, berarti kan prosesnya sama ya seperti yang pembuatan natrium klorida. Jadi yang mana? Di antara evaporasi, filtrasi, sublimasi, dan destilasi. Ya, yang paling tepat adalah yang evaporasi ya, untuk pemisahan campuran yang ada pada garam. Ya, jadi diuapkan, jadi kadar airnya akan menguap dari campuran sehingga tersisa natrium klorida yang lebih murni ya, lebih murni. Selanjutnya nomor soal 3. Perhatikan teks informasi berikut. Hasil fotosintesis untuk semua bagian tumbuhan. Fotosintesis merupakan reaksi pembentukan makanan pada tumbuhan dengan bahan utama air dan karbon dioksida. Air yang masuk melalui perakaran selanjutnya akan diangkut dengan mekanisme tertentu melalui jaringan pada akar dan batang. Berikut ilustrasi penyerapan air pada akar sampai pada jaringan pengangkutnya. Ya, ini merupakan jaringan akar ya, yang diiris ya, diiris secara melintang. Nah, akan terlihat bagaimana perjalanan air melalui rambut akar ya, bisa sampai ke silem dan nanti dialirkan sampai ke daun, dan nanti dari daun hasil fotosintesis akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh oleh jaringan floem. Nah,
Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi sama. Jaringan yang berperan mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan adalah jaringan nomor, berarti jelas yang mengedarkan hasil fotosintesis ya, yang ditanyakan yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh itu nanti adalah jaringan floem ya. Jadi jaringan floem yang ada pada gambar itu dari nomor 1, 2, 3, 4, maka yang mana? Ya, yang nomor 4 ya. Yang nomor 4 mengangkut glukosa dengan aliran dua arah sehingga dapat memenuhi kebutuhan seluruh tubuh. Sebenarnya dari opsinya itu sudah bisa terlihat ya bagian atau jaringan mana yang dimaksud. Jadi harus fokus pada tadi ya, yang digaris bawahi adalah mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Oke, lanjut. Nomor 4, perhatikan teks informasi berikut. Ancaman telur merah muda di pematang sawah. Siapa sangka gumpalan kecil berwarna merah muda yang menempel di batang padi dan dinding pematang sawah menyimpan ancaman besar bagi pertanian. Dalam hitungan minggu, satu induk keong dapat menghasilkan ribuan telur, menyebabkan peningkatan populasi yang sangat cepat dan memicu kerusakan parah pada tanaman padi. Telur-telur yang menetas menjadi keong muda ini langsung aktif memakan tanaman, terutama bibit padi ya. Bisa diperhatikan ini jaring-jaring makanannya mulai dari produsen tanaman padi hingga ke konsumen puncak burung hantu ya. Jika tidak segera dikendalikan, keong emas bisa merusak hasil panen secara signifikan. Predator atau musuh-musuh telur-telur keong emas ini adalah semut api. Selain semut, masih ada beberapa predator lain seperti pada jaring makanan yang ada di sampingnya ini. Nah, dampak yang akan terjadi ketika banyak mencari keong emas ya, ketika petani banyak mencari keong emas untuk pakan ternaknya itu yang mana? Nah, yang pertama, mari kita simak ya. Penurunan predator karena kehilangan mangsanya akibat keong emas. Nah, sebenarnya keong emas itu tadi tidak punah benar-benar habis ya, tapi memang populasinya berkurang. Berarti dampaknya terhadap predator apa? Sebenarnya enggak, apakah ini ya sebenarnya penurunan ya, menurun, tapi alasannya bukan karena punahnya keong emas ya. Dan ada predator lain yang tidak punah ya, seperti tikus dan semut karena sumber makanannya tidak hanya dari keong emas tapi dari tanaman padi. Jadi yang A itu kurang tepat. Yang B, peningkatan populasi kepiting. Peningkatan tidak ya, karena dia sumbernya hanya keong emas, jadinya dia pasti menurun. Peningkatan populasi burung hantu dengan adanya peningkatan populasi tikus ya. Ya, kita simpan dulu ya ini. Jadi tikusnya bisa itu meningkat karena ya saingannya berkurang untuk mendapatkan tanaman padi. Untuk yang D, peningkatan populasi semut api akibat habisnya populasi keong emas ya. Yang D, bagaimana peningkatan populasi semut api akibat habisnya ya. Jadi keong emas ini tidak habis ya, masih ada gitu, karena populasinya berkurang ya, jadi tidak punah seperti yang opsi A. Oke. Jadi yang paling tepat tadi yang C, peningkatan populasi burung hantu dengan adanya peningkatan populasi tikus. Selanjutnya, nomor 5, perhatikan informasi berikut. Waspada mikroplastik. Mikro atau nanoplastik merupakan polutan lingkungan baru yang muncul dan tersebar luas di berbagai ekosistem di seluruh dunia. Partikel plastik dan serat dengan ukuran mulai dari 1 nanometer hingga 5 mikrometer ini tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga menjadi masalah baru bagi ekosistem darat. Selain berdampak pada kesehatan manusia, mikroplastik juga dapat mengontaminasi atmosfer, air tanah, daratan yang akhirnya dapat mengganggu ekosistem darat, air, dan udara. Sumber utama polusi mikroplastik berasal dari tekstil sintetis, erosi dan karet sintetis, debu perkotaan, dan aktivitas manusia termasuk furnitur, bangunan, pembakaran limbah, dan pupuk kering yang terbuat dari lumpur polistirena. Nah, upaya yang efektif untuk mengurangi dampak mikroplastik terhadap ekosistem. Nah, jadi fokusnya kita pada bagaimana upaya supaya dampak mikroplastiknya ini bisa berkurang terhadap ekosistem. Yang pertama,
perlunya pengelolaan limbah plastik oleh pemerintah secara larangan manusia dalam menggunakan material plastik. Jadi tidak sampai melarang ya. Jadi ini adalah upaya untuk mengurangi dampaknya terhadap ekosistem. Tidak sampai harus melarang menggunakan material plastik, karena tidak dipungkiri plastik kan masih sangat diperlukan ya untuk berbagai keperluan. Jadi yang satu pernyataannya kurang tepat. Yang kedua, sosialisasi bahaya mikroplastik dan tindakan nyata meminimalkan penggunaan plastik dalam keseharian. Jadi diharapkan dengan sosialisasi masyarakat sadar. Jadi sadar dengan sendirinya bahwa penggunaan plastik itu ya akan menghasilkan mikroplastik ya dan bahan-bahan lainnya yang tidak baik bagi lingkungan. Ketika sadar maka nanti akan mengupayakan supaya tidak menghasilkan mikroplastik. Yang ketiga, mengganti penggunaan plastik sekali pakai dengan styrofoam dan kertas laminasi ya. Ini kertas laminasi sama styrofoam sama-sama masih berdampak tidak baik bagi lingkungan. Yang keempat, pengelolaan limbah plastik dengan benar dan pengupayaan penggantinya yang aman bagi kehidupan. Ya, jadi yang paling tepat 2 dan 4. Ya, kita lanjut ke next video ya untuk nomor 6 sampai nomor 10.